Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Haji Saifuddin Rahmatullah MSI yang telah mempersilahkan kami untuk menyampaikan materi dari kelompok saya Mesasri dan Siti Sajar Yasmin. Materi yang akan kami bahas yaitu ada 3. Yang pertama ada pendekatan diskoneksi, yang kedua konversi gugus fungsi atau IGF, yang ketiga ada sinton. Sebelum kami memulai untuk membahas pendekatan diskoneksi, di sini ada sedikit ulasan mengenai sintesis senyawa organik, di mana sintesis senyawa organik adalah metode untuk memecah molekul kompleks menjadi fragmen-fragmen yang lebih sederhana, atau suatu proses pembuatan senyawa organik dalam skala laboratorium dengan melibatkan berbagai bahan kimia. Di sini ada 2 contoh dari sintesis senyawa organik, yaitu asam galat dan asam askorbat. Tujuan dari sintesis senyawa organik yaitu untuk memudahkan analisis dan memanipulasi struktur molekul kompleks, di mana membuat senyawa organik baru yang tidak tersedia dari sumber bahan alam. Lalu, aspek-aspek penting dalam sintesis yang pertama adalah memasukkan gugus fungsi ke dalam molekul atau disebut juga fungsionalisasi. Misalnya hidrokarbon, di sini ada C berikatan dengan halida atau C rangkap 2 dengan C. Lalu, yang kedua ada interkonversi atau transformasi gugus fungsi terkadang melalui serangkaian reaksi. Yang ketiga, membangun kerangka karbon seperti terdapat dalam molekul yang disintesis, yaitu rangkap 3 molekul target, di mana rangkap 3 tersebut membentuk ikatan C-C sambil memperhatikan jenis dan posisi gugus fungsi dalam molekul target. Dilanjut ke materi pendekatan diskoneksi, di mana pendekatan diskoneksi adalah suatu metode pendekatan yang dapat digunakan oleh kimiawan organik dalam merancang dan merekayasa satu seri reaksi sintesis senyawa organik, di mana pendekatan diskoneksi ini meliputi 3 hal pokok. Yang pertama, diskoneksi itu merupakan suatu pemotongan. Yang kedua, interkonversi gugus fungsi atau IGF. Yang ketiga, ada sinton. Diskoneksi sendiri mempunyai poin-poin pembahasan, yaitu pemotongan ikatan secara imajiner menjadi molekul yang lebih sederhana. Lalu yang kedua dapat dilakukan beberapa kali. Yang ketiga, diskoneksi merupakan kebalikan dari langkah-langkah reaksi, karena diskoneksi tersendiri merupakan pemotongan. Lalu yang terakhir, diskoneksi hanya dapat dilakukan jika diperkirakan reaksi dapat dilakukan. Lalu di sini ada jika dimungkinkan lebih dari satu ikatan yang dipotong, maka haruslah dipilih salah satu pertimbangan. Di sini yang pertama, jika kita mendapatkan suatu senyawa, sedapat mungkin kita melakukan diskoneksi di tengah-tengah senyawa tersebut. Di sini ada contohnya, kita mempunyai senyawa, di sini terdapat banyak kemungkinan pemotongan yang akan dilakukan, namun karena syarat dari diskoneksi sedapat mungkin di tengah, dilakukan di tengah, menghasilkan 2 bagian ini. Lalu yang kedua, untuk senyawa aromatik, diskoneksi biasanya dilakukan pada gugus atau substituennya, misalnya pada ikatan karbon dan heteroam. Di sini ada penyl dan halida, dilakukan diskoneksi di tengah-tengahnya. Lalu diskoneksi juga, di sini ada pemilihan rutenya didasarkan pada kelayakan ketersediaan bahan. Bila terdapat 2 gugus yang berbeda pada cincin aromatik, maka dipilih berdasarkan reaktivitas relatifnya. Lalu, gugus penarik elektron atau deaktivasi mendapatkan prioritas pertama dalam diskoneksinya. Di sini ada contohnya, di mana ada senyawa, yaitu pH itu merupakan penyl. Di sini ada itu 2 bagian pada gambar. Lalu sebelum kita lanjut ke
IGF ada sedikit penjelasan mengenai pendekatan diskoneksi dalam sintesis organik, di mana pengertiannya merupakan metode sintesis senyawa organik melalui pendekatan pemutusan, yaitu diskoneksi, atau pendekatan sinton, yaitu sinton itu hasil dari diskoneksi atau pemutusan, di mana kita mendapatkan di sini suatu senyawa etoksietanoat, kita akan melakukan diskoneksi, lalu kita melakukan diskoneksi di tengah-tengahnya, yaitu di bagian kiri kita mendapatkan sinton ini, di mana si bagian plusnya ini berikatan dengan Cl, dan di bagian sebelah kanan minusnya berikatan dengan OH. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kiki. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya kita akan membahas interkonversi gugus fungsi. Nah, definisi dari interkonversi gugus fungsi atau yang biasa kita singkat sebagai IGF itu merupakan sebuah proses pengubahan suatu gugus fungsional satu menjadi gugus fungsional yang lain dengan reaksi substitusi, adisi, eliminasi, oksidasi, dan reduksi, serta operasi balik yang digunakan dalam langkah analisis. Tahapan analisis dilakukan pengenalan gugus fungsional yang ada pada molekul target terkait dengan keelektronegatifan-nya, di mana pengaruh pada sintesis dan penentuan diskoneksi secara langsung atau harus diubah terlebih dahulu melalui interkonversi gugus fungsi atau IGF. Nah, diskoneksi dilakukan dengan cara sedemikian rupa supaya senyawa dapat direaksikan kembali sesuai dengan metode reaksi kimia organik yang dipercaya. Dan untuk mendapatkan hasil yang selektif, kadang-kadang memerlukan senyawa pelindung gugus. Nah, berikut ini merupakan contoh interkonversi gugus fungsional, di mana di sini kita akan membahas proses pembentukan atau sintesis dari senyawa benzokaina, atau senyawa yang biasa kita kenal sebagai obat bius gitu ya. Nah, senyawa benzokaina ini merupakan senyawa patirasa lokal atau antibius tadi, obat bius tadi. Kemudian senyawa ini merupakan senyawa ester yang dapat dibuat dari reaksi antara alkohol dengan asam karboksilat dan dengan katalis asam, kemudian alkohol dengan anhidrida asam karboksilat, atau bisa juga dengan reaksi antara alkohol dengan asil halida. Nah, pada tahap analisis itu dilakukan diskoneksi pada ikatan CO, di mana diskoneksi ini kita berikan sebuah label untuk memperlihatkan reaksi perbuatannya. Itu seperti itu. Nah, bisa dilihat pada gambar di bawah, pada tahap analisis ini didapatkan senyawa asam para amino benzoat, di mana terdapat gugus COOH dan juga NH2 yang terikat pada cincin aromatik. Dan bila dilakukan diskoneksi, baik pada COOH atau NH2, maka tidak akan dikenal reaksi yang bersangkutan dengan diskoneksi ini, sehingga oleh gugus fungsional atau IGF untuk mengubah gugus fungsional COOH dan NH2 ke gugus fungsional yang lain, sehingga dapat dilakukan diskoneksi. Nah, asam aromatik ini dapat dibuat dari reaksi oksidasi gugus metal, kemudian gugus amino dapat dibuat dengan reaksi reduksi gugus amino. Next. Nah, sehingga pada analisis 2 bisa kita lihat IGF-nya bisa kita lakukan. IGF ini akan didapatkan senyawa dengan gugus NO2 dan CH3 terikat pada cincin aromatik di bagian produknya. Nah, sekarang diskoneksi gugus nitro dapat dilakukan dan rasional karena diketahui bahwa nitrasi toluena ya senyawa produknya itu secara mudah dapat dilakukan di laboratorium. Selain itu, toluena juga merupakan senyawa yang familiar ada di lab gitu. Nah, kemudian pada tahap analisis 3 dilakukan analisis 3 ini didapatkan toluena tadi sebagai bahan awal, di mana dari tahap analisis sekarang itu dapat ditulis tahap sintesis dengan reagen yang sesuai seperti itu. Dan ada catatan penting ya. Next.
Nah, sangat penting untuk mengetahui tipe reagen dan kondisi reaksi yang dibutuhkan agar diperoleh hasil senyawa seperti yang diharapkan. Dan mekanisme sintesisnya seperti itu digambar. Nah, ada beberapa catatan penting terkait dengan sintesis ini, di mana boleh nih next. Pada tahap sintesis dimungkinkan melaksanakan tahap-tahapan reaksi dalam urutan yang berbeda. Misalnya, penggantian urutan dari dua langkah terakhir yang ada di mekanisme tadi. Nah, pada tahap sintesis di atas atau yang tadi itu dilakukan reaksi reduksi gugus nitro terlebih dahulu. Baru kemudian dilakukan reaksi esterifikasi. Dan bila urutan reaksinya dibalik, itu maka dilakukan reaksi esterifikasi terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan reaksi reduksi gugus nitro. Next. Nah, di sini disediakan sebuah tabel ya untuk kita bisa lebih mempermudah gitu ya. Dimana di sini kalau kita lihat senyawa aromatik ini tidak bisa kita masukkan dengan gugus fungsi Y. Sehingga yang kita lakukan adalah dengan cara mereaksikan dia terlebih dahulu, sehingga dia akan mengikat gugus fungsi yang lain, yaitu si gugus X. Nah, setelah kita dapat mengikat gugus X ini, barulah kita bisa mensintesis gugus Y tadi. Seperti itu. Dengan menggunakan tabel yang ada di sini. Baik, mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiknya ada pembahasan dari Sintan yang akan disampaikan oleh Siti Saza. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Senyawa anisol dan asil klorida. Nah, asil klorida ini merupakan gugus asil di mana ada karbonil yang terikat di ujung R. Nah, ada tambahan klorida. Nah, jika dilakukan secara terbalik, maka namanya menjadi sintesis, di mana gugus asil ini masuk ke dalam cincin aromatis sehingga disebut dengan asilasi. Nah, asilasi itu merupakan reaksi memasukkan gugus asil ke dalam cincin aromaterapik. Nah, di sini ada sebuah senyawa menggunakan dua jalur A dan jalur B. Kira-kira manakah jalur yang lebih masuk akal? Jawabannya adalah jalur A. Kenapa? Karena pada jalur B itu tidak tersedia di alam, sedangkan jalur A itu ada di alam. Nah, pada pada jalur A ini ada gugus asil, di mana gugus asil ini nanti berikatan dengan Cl. Nah, kenapa Cl? Karena Cl ini merupakan gugus dan ketika Cl meninggalkan asil, maka Cl itu akan membawa satu elektron dan termasuk juga ke dalam unsur halogen dengan elektronegativitas yang sangat tinggi. Jadi cenderung akan merampas elektron dari atom lain. Nah, jadi karbon pada hasil ini akan kekurangan elektron
Ya, sehingga di sininya bermuatan positif. Nah, sedangkan ini merupakan sedangkan ini adalah cincin aromatis. Nah, cincin aromatis ini memang bermuatan negatif. Kemudian di sini ada alkilasi. Nah, berbeda dengan asilasi tadi, nah alkilasi ini merupakan reaksi memasukkan gugus asil ke dalam maaf, salah. Kok salah sih? Nah, tadi ini. Memasukkan gugus alkil ke dalam cincin aromatik. Nah, di sini ada sebagai contoh di sini ada BHT atau butil bu butilatel hidroksitoluen. Kemudian di sini ada dua jalur sama ya. Kira-kira manakah jalur yang masuk akal? Jawabannya adalah jalur A eh, karena jalur A pada jalur A ini karena pada jalur A ini di dalamnya itu ada T-butil, di mana T-butil ini tersedia di alam gitu, sedangkan metil itu sangat sulit dan tidak stabil. Apabila digunakan juga itu nantinya akan kembali ke molekul netral. Jadi lebih baik menggunakan T-butil gitu, karena T-butil juga termasuk karbokation tersier, di mana karbokation tersier itu adalah yang paling stabil. Kemudian sehingga nanti hasil reaksinya akan seperti ini. Kemudian di sini ada contoh lain dari sinton. Di sini ada asam benzoat. Nah, asam benzoat ini kita lakukan diskoneksi atau pemutusan ikatan sehingga akan didapat sinton ini. Ini adalah fenol dan asam etanoat. Nah, apabila kita sintesis maka akan seperti ini. Baik, sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk pemaparan materi telah selesai. Sebagai bahan diskusi, kami menyajikan soal latihan. Untuk penjelasan dari soal latihannya, untuk yang pertama itu, soalnya untuk senyawa target berikut, manakah pilihan diskoneksi yang paling mungkin? Di sini diberikan senyawa target dan diberikan dua pilihan yang manakah diskoneksi yang paling tepat, yaitu di bagian A, di sini pemutusannya di tengah, dan untuk bagian B, pemutusannya di penil. Untuk nomor 2, boleh dijelaskan? Baik, di sini ada contoh senyawa gitu ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, jadi dari senyawa ini ditentukan apa sinton dan reagen yang sesuai. Dan soal yang terakhir yaitu dengan menggunakan prinsip diskoneksi dan juga IGF tentunya ya. Nah, tuliskan bagaimana mekanisme reaksi dari senyawa ini. Di mana senyawa targetnya ini dan senyawa awalnya seperti ini. Baik, pemaparan materi dari kami kelompok 7 telah selesai. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.